Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami siswa dari SMK Negeri 2 Kota Pekanbaru dari kelas 10 Geomatika. Saya sendiri bernama Nandia Zara Andriko dan anggota kelompok saya bernama Chelsea Silva Soraya Lorenza. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang membahas tentang kesehatan mental atau mental health dan gadget. Untuk lebih mendalam dan lebih merinci, materi yang akan kami sampaikan adalah tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan psikis generasi Z. Tujuan kami dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah karena kami sangat peduli dengan kesehatan psikis remaja seumuran kami. Generasi Z, ya seumuran kami. Nah, sekarang ayo kita bahas tentang gadget, mental health, dan generasi Z itu sendiri. Gadget adalah peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget tidak hanya berupa smartphone ataupun handphone yang sering kita pakai, ia juga meliputi benda-benda seperti laptop, notebook, komputer, tablet, iPad, dan kamera digital juga loh. Alat teknologi ini juga mempermudah seseorang untuk beraktivitas. Melalui aplikasi dan terhubung ke internet, gadget sudah sangat bisa membantu kehidupan manusia. Ya, contohnya saja membeli barang, menjual barang, mencari teman, bekerja, belajar, bahkan mencari ilmu pun lewat gadget juga kan. Lebih efektif, mudah, dan cepat. Lalu, mental health. Mental health sendiri merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi dirinya sendiri. Nah, lalu ada generasi Z. Generasi Z ini udah familiar banget ya di telinga kita, udah banyak disebut dan dibahas-bahas oleh orang. Jadi, generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai tahun 2012 Masehi. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari generasi X dan generasi milenial. Generasi internet adalah mereka yang memiliki kesamaan dengan generasi milenial. Tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Adapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil, mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Nah, bisa kalian lihat nih di sekitar kalian. Pasti anak-anak kecil udah bisa banget kan main handphone. Di zaman era globalisasi, di mana perkembangan teknologi digital sangat berkembang secara pesat. Kita bisa melihat bagaimana di abad ke-21 ini hampir semua sendi kehidupan menggunakan gadget. Salah satu yang dapat kita amati adalah bagaimana pengaruh gadget terhadap kesehatan psikis generasi Z yang dipengaruhi cukup besar dikarenakan penggunaan gadget secara berlebihan. Gadget memang sangat digandrungi oleh semua orang dan para remaja pun sudah sangat kecanduan akan teknologi canggih ini. Maka dari itu, jika kita sudah sangat ketergantungan dalam menggunakan gadget, maka bisa saja mental health kita akan terganggu karena kita sudah berlebihan menggunakan gadget ini. Nah, contohnya saja, misalnya di sebuah sekolah diperbolehkan membawa gadget seperti handphone ataupun laptop. Nah, biasanya diperbolehkan seperti itu karena apa? Untuk mencari ilmu dan materi-materi baru yang emang gak ada di buku kan. Nah, tapi contohnya saja dalam contoh gambar di sini, dia malah menggunakan laptop untuk mendengarkan lagu saat pelajaran dimulai dan itu tuh saat sekolah. Ini adalah presentase prediksi pengguna smartphone pada tahun 2025 mendatang. Udah sampai 89% di populasi muka bumi ini loh. Banyak banget kan? Udah hampir semuanya. Ya, walaupun belum semuanya, itu termasuk angka yang tinggi. Rumusan masalah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah mengapa gadget menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21 ini. Yang kedua, mengapa bisa generasi Z menjadi tergila-gila akan gadget. Yang ketiga, bagaimana bisa gadget mempengaruhi kesehatan psikis atau kesehatan mental penggunanya.
terutama bagi generasi Z. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah apa yang akan terjadi jika psikis mereka sudah terganggu. Ya, isu-isu kayak gini kayaknya wajib ya kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Silva Sorea Lorenza, teman satu tim dan Dia Zahra Andriko. Saya dari kelas 10 Geomatika SMKN 2 Pekanbaru. Hanya generasi Z lah yang mengerti akan generasinya sendiri. Ada berbagai tujuan seseorang menggunakan gadget, di antaranya sebagai sarana untuk berkomunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi baru yang lebih canggih seperti gadget sekarang ini, manusia dapat memanfaatkan waktu dan tempat seefisien mungkin dalam menjalankan aktivitasnya. Kecanduan gadget pada anak bisa memengaruhi bahkan menyebabkan gangguan mental jika tak segera kita atasi. Anak yang kecanduan gawai bisa tiba-tiba marah ketika susah sinyal, kuota habis, dan ketika mereka merasa seolah tidak terpenuhi kenikmatan dan kenyamanan mereka. Lalu emosi mereka tak dapat dikendalikan, sehingga biasanya akan marah dan merengek tentang masalah apapun ke setiap orang yang mereka temui. Bahkan sampai ada yang menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain sebagai pelampiasan emosi mereka. Ada berbagai dampak yang bisa kami lihat dari hasil penelitian kami, terutama pada masalah psikologis. Ada 4 contoh dampak yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami. Yang pertama, kekurangan waktu tidur atau istirahat. Saat bermain gadget, apalagi sebelum tidur, maka dapat membuat waktu tidur kita berkurang. Hal tersebut akan memicu timbulnya jenis-jenis dari gangguan tidur. Secara tidak langsung, memiliki efek yang buruk bagi tubuh. Karena umumnya, orang dewasa tidur minimal 6-8 jam, dan anak-anak 9-11 jam setiap harinya. Saat kita kekurangan tidur, maka dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang kedua, menumbuhkan sikap egosentris. Dampak psikologis yang lain dengan munculnya budaya konsumerisme. Konsumerisme ini berkaitan dari segi ekonomi dan sering terjadi pada anak remaja masa kini. Sehingga hal tersebut dapat dalam salah satu gangguan psikologis pada anak remaja. Karena apa? Karena munculnya juga terjadi dari keinginan para remaja ini yang terus-menerus untuk membeli gadget terbaru dan mengikuti tren. Dengan begitu dapat menyebabkan anak-anak remaja hidupnya lebih boros, terutama pengeluaran operasional berupa pulsa, aksesoris gadget, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, memicu penyakit mental. Penggunaan gadget yang tidak teratur dapat menyebabkan gejala penyakit mental, terutama pada anak-anak remaja yang sedang dalam masa pertumbuhannya. Mulai dari depresi, peningkatan laju kecemasan, gangguan perhatian, bipolar, autisme, dan gangguan mental lainnya. Stres dan depresi juga akan terjadi pada anak-anak jika terlalu sering menggunakan gadget. Yang keempat, depresi, kesendirian, kegelisahan, agresi, kurang empati, fobia sosial, dan tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet atau teknologi. Ada 4 contoh solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sosialisasi dampak kecanduan gadget. Seringkali orang tua memberikan larangan atau menghalangi anaknya untuk menggunakan gadget tanpa memberikan penjelasan mengenai mengapa mereka tidak diperbolehkan menggunakan gadget, atau orang tua memberikan penjelasan dengan cara yang kurang tepat sehingga tidak dapat diterima oleh sang anak. Kedua, mengajak remaja untuk melakukan aktivitas lain. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh remaja di usianya. Terlebih, remaja adalah masa di mana ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan suka bereksplorasi. Namun, beberapa remaja lebih nyaman menggunakan gadget untuk mendapatkan informasi, namun selamanya hal itu tidak baik. Oleh karena itu, orang tua dapat memberikan alternatif kegiatan yang menarik tanpa menggunakan gadget. Contohnya melakukan hobi, bereksperimen, latihan olahraga atau masak, berjalan-jalan, mengunjungi saudara atau kakek nenek, dan bermain di taman. Yang ketiga, mencegah penggunaan gadget sebelum tidur.
Penggunaan gadget lebih dari 35 menit sebelum tidur memiliki hubungan yang signifikan dengan gejala insomnia pada remaja. Kondisi tersebut dikarenakan remaja terus melihat banyak hal yang menarik di gadgetnya, sehingga tidak merasakan kantuk dan terus terjaga. Lalu yang keempat, gadget tepat guna. Jika sudah tersadar dari dampak negatif yang diberikan oleh gadget, mulailah kita bisa menerapkan solusi ini. Tidak mudah untuk mengontrol diri sendiri untuk membatasi penggunaan gadget sesuai kebutuhan. Misalnya, menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak berguna dan bisa menjadi penyebab kembalinya sifat kecanduan bermain gadget ini. Simpan gadget jika sudah benar-benar selesai menggunakannya untuk hal yang bermanfaat. Dari hasil penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa generasi di abad ini memang sudah sangat kecanduan dengan gadget. Dengan teknologi yang terus-menerus berkembang dengan pesat, menyebabkan remaja-remaja semakin lebih menggemari gadget. Lalu, penggunaan gadget secara terus-menerus tentu berdampak bagi penggunanya, bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak positif dari penggunaan gadget, kita mampu mendapatkan berbagai informasi dan komunikasi dengan mudah. Lalu, dampak negatifnya yaitu terganggunya waktu tidur, menjadi pribadi yang tertutup, dan mudahnya kreativitas kita. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.